I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got... Number 1. Ada kabar baik untuk timnas Indonesia U23 jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Namun kabar baik tersebut nampaknya direspon kurang menyenangkan oleh media Vietnam. Kabar baik yang didapatkan timnas Indonesia U23 itu soal kepastian 3 pemain yang disanksi AFC dipastikan bisa tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ketiga pemain itu yakni Komang Teguh, Muhammad Taufani, dan Titan Agung. Mereka sebelumnya disanksi AFC buntut kericuan di final SEA Games 2023. Sebelumnya pada event Piala AFF U23 2023, Komang Teguh, Muhammad Taufani, dan Titan Agung sebelumnya dipanggil untuk membela timnas U23. Namun mereka akhirnya tidak boleh bermain karena sanksi tersebut. Indonesia mendapatkan kabar gembira soal 3 pemainnya yang terlibat tawuran di SEA Games 2023. Tulis laporan The Tau 247. Bahkan mereka mengungkit sanksi yang seharusnya diterima 3 anak asuhan Sintayong tersebut. Secara spesifik, ketiga pemain ini dilarang tampil 6 pertandingan oleh AFC karena ikut tawuran di final SEA Games 2023. Timbul laporan tersebut. Number 2. Saat ada desakan sejumlah pecinta sepak bola tanah air untuk mempertimbangkan keputusan keluar dari AFF, Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa timnas Indonesia akan tetap berada di bawah payung Federasi Sepak Bola Asia Tenggara tersebut. Erick Thohir memberikan penjelasan bahwa saat ini adalah waktu yang terlalu awal untuk mempertimbangkan langkah seperti itu. Ia percaya bahwa kerjasama dengan AFF masih memiliki manfaat yang signifikan bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Salah satu alasan utama yang diungkapkan oleh Bapak Erick Thohir adalah peluang yang diberikan oleh AFF melalui berbagai turnamen yang diadakan untuk berbagai kelompok umur. Menurutnya ajang-ajang ini menjadi wadah penting bagi para pemain muda untuk Indonesia mengasah kemampuan mereka dalam level persaingan yang lebih luas. Bapak Erick Thohir juga menegaskan komitmen PSSI dalam perencanaan awal pertandingan timnas Indonesia dengan bijak. Kami di PSSI ingin mensinkronisasikan jadwal timnas dan liga, ujar Bapak Erick. Selanjutnya Erick juga menyatakan kemungkinan bahwa di masa depan PSSI akan mempertimbangkan partisipasi timnas Indonesia dalam turnamen AFF, terutama ketika jadwal kompetisi di Indonesia bersamaan dengan jadwal turnamen AFF. Namun Bapak Erick juga menegaskan bahwa hal tersebut tidak berarti timnas Indonesia akan mengabaikan AFF sama sekali. Bila mana merasa sejumlah pemain tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kami bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA, tegas Bapak Erick. Number 3. Setelah mencapai posisi runner-up dalam Piala AFF U23 2023, timnas Indonesia U23 akan melangkah ke kompetisi berikutnya. Pemain timnas Indonesia U23 Irfan Jauhari ternyata mengalami cedera yang cukup parah. Ia harus naik meja operasi dan absen dalam waktu 6-9 bulan. Irfan Jauhari merupakan nama yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023. Pemain Persis Solo ini langsung menjadi andalan di laga perdana melawan Malaysia. Akan tetapi nasib buruk menghampiri pemain berusia 22 tahun itu. Irfan Jauhari mengalami cedera dan tak bisa tampil di laga turnamen itu. Timnas Indonesia U23 sendiri berakhir menjadi runner-up Piala AFF U23 2023 usai tumbang di final melawan Vietnam. Garuda Muda kalah dalam drama adu penalti dengan skor 5-6. Setelah ajang ini, Irfan Jauhari yang menjalani pemeriksaan ternyata mengalami cedera yang parah. Dia didiagnosa harus beristirahat sampai 9 bulan. Media Vietnam lantas menyoroti kabar ini. Mereka ikut prihatin karena Irfan Jauhari merupakan pemain yang serba bisa yang berguna bagi Sintayong. Irfan Jauhari adalah pemain serba bisa. Dia bermain berapi-api sebagai sayap atau striker dan mencetak gol penting lawan Thailand di final SEA Games 2023. Tulis laporan Soha. Dengan cedera serius ini, Irfan Jauhari dipastikan absen dari timnas Indonesia untuk mengikuti 2 turnamen Asian Games dan juga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ini menjadi kerugian bagi tim Sintayong. Timbul laporan tersebut. Number 4. Elkan Bagot kembali dipanggil timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi U23 2024. Kali ini ia dimasukkan ke dalam timnas U23, bukan senior. Pelatih Sintayong yang memanggil 27 nama pemain ke timnas Indonesia U23 termasuk juga Elkan Bagot. Dan menariknya, pemain berusia 20 tahun ini debut di tim U23 padahal ia sudah mengantongi 16 cap bersama timnas Indonesia senior. Hal ini yang menjadikan Elkan Bagot jadi sorotan media Inggris. Mereka menyebut bek ini dipanggil ke timnas U23 karena ambisi lolos ke Piala Dunia U23 2024. Bagot sebelumnya telah mencatatkan 16 cap di timnas senior dan mencetak 2 gol. Kini ia dimasukkan ke dalam skuad U23. Tulis laporan media Inggris itu. Indonesia berupaya lolos ke final Piala Asia U23 2024 di Qatar
dan berpotensi ke Olimpiade Paris imbunya. Tanya Elkan Bagot saja, ada beberapa pemain timnas Indonesia yang kini difokuskan ke timnas U23. Nama-nama antara lainnya adalah Pratama Arhan, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Rafael Struijk serta Ivar Jenner. Pada laga kualifikasi Piala Asia U23 2024 nanti, timnas Indonesia bergabung ke grup K bersama Cina Taipei serta Turkmenistan. Semua pertandingan bakal digelar di Stadion Manahan Solo dimulai dari 6 September hingga 12 September 2023 mendatang.